slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di channel kita, brother and sister dimanapun kalian berada. Ya, channel kita ini membahas satu keresahan yang akan kita bahas dan kita breakdown menjadi alternatif solusi. Oke. Assalamualaikum Ustaz Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Siap. Udah bisa jadi apa yang namanya penerang lah bagi kegelapan kita ini kan, pemikiran kita suram amat kayaknya. Memang kita lampu. Ya, gini Ustaz, banyak yang saya temuin di masyarakat ataupun di teman-teman kita lah. Jadi banyak benturan pemikiran kayak gini. Di tengah himpitan kehidupan yang mungkin saat ini ya bisa dibilang kurang baik-baik saja ya. Ya, banyak yang berpikir bahwa gimana cari solusi cepat gitu loh untuk setiap masalahnya. Ini teman saya datang ke satu teman lah, temannya dia. Dia nanya, minta nasihat tentunya dari masalah dia. Nah, si temennya bilang, sholat lah bro. Ya elah, gue lagi susah lo suruh sholat. Timbullah keresahan pikiran dia. Dia nanya, emang sholat bisa bikin kaya bro? Nah, dari situ coba saya angkat jadi ke pembahasan kita kali ini. Kalau menurut Ustadz gimana pandangan pemikiran kayak gitu Ustadz? Silakan Ustadz. Kalau orang punya mindset dia itu kalau mau kaya dia harus sholat. Itu sebenarnya pemikiran dan pemahaman yang belum tepat. Karena kita bisa lihat realita kehidupan kita bisa lihat daripada yang terjadi di depan mata kita. Ada orang dia sholat tapi kok tetap miskin. Tapi ada orang yang dia sholat rajin, orang yang meninggalkan sholat, kok dia kaya gitu. Ini berarti sholat itu nggak bisa menjadikan seseorang kaya. Nah, ini karena pemahaman sebagian orang yang masih kurang tepat tentang sholat. Sebenarnya sholat itu adalah kita menghubungkan diri kita dengan Allah yang memberikan rezeki. Jadi bukan sholatnya yang bikin kaya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah, dan tidaklah tugas manusia itu melainkan dia hanya berusaha. Maka kita kenal yang namanya usaha itu ikhtiar. Apa sebabnya dan apa yang akan menjadi efek daripada usahanya itu? Wa anna sa'yahu sawfa yura. Karena yang dilihat sama Allah itu usahanya. Nah, jadi kalau kita menghubungkan sholat bisa jadi kaya, ini kurang tepat. Karena yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita itu punya rezeki, ikhtiar kita. Orang nggak sholat, tapi dia tetap kaya. Karena apa? Satu, dia punya kerjaan. Kedua, dia punya usaha. Ketiga, dia punya gaji. Nah, maka sholat itu saya kira bukan hal yang menjadikan orang itu menjadi kaya. Tetapi apa? Ketika dia sholat, dia meyakini diri dia bahwasanya yang kita sembah itu yang memberikan rezeki. Maka timbul daripada keyakinan kita harus berusaha dan urusan nanti usaha dan hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tawakal. Maka kalau kita sholat karena kita ini pengen kaya, salah. Tapi ketika kita sholat, kita mensyukuri nikmat Allah, ini yang menjadi salah satu tujuan utama Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, dan tidaklah mereka aku perintahkan untuk ibadah, melainkan dengan cara yang ikhlas. Dan ini pun menjadi realita kehidupan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat tahajud, sholat malam, sampai-sampai Nabi itu kakinya bengkak. Ditanya sama istri tercintanya yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah,
engkau sudah dijamin masuk ke dalam surga. Engkau sudah diampuni dosa-dosanya. Kenapa engkau tetap melaksanakan sholat sampai kaki engkau bengkak? Jawaban Nabi singkat, simpel. Dan itu menjadi jawaban daripada seluruh kehidupan kita. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, berarti tujuan Allah perintahkan ibadah kepada kita adalah tujuannya supaya kita mensyukuri nikmat Allah, supaya kita mensyukuri rizki yang Allah berikan, maka kita berbalas budi dengan Allah dengan cara beribadah. Jadi bukan kita pengen kaya baru kita sholat, jangan. Tapi kita sholat, nanti akan dijamin rizki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti sholat kita ini menjadikan kita kaya, mendatangkan rizki, tapi sholat itu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan ketika Allah dekat dengan hambanya, hambanya dekat dengan Allah, Allah bakal kasih apa yang hambanya mau. Jadi Masya itu. Allah, Masya Allah. Oke, berarti memang pertamanya itu tetap harus usahanya dulu. Usaha Dan doa nomor gitu satu, ya. usaha. Kemudian setelah usaha, dia berdoa kepada Allah, kemudian dia tawakal, serah diri. Tidak perlu memaksakan, kalau bahasa orang Jawa, ojo ngoyo. Jangan ngoyo ngejar dunia itu. Kenapa? Karena kita mau capek, kita mau kejar, rizki itu tidak akan salah alamat. Ingat, rizki kita itu tidak akan salah alamat, dan semenjak kita berada di rahim ibu kita itu, dari umur 4 bulan, ya dikatakan oleh ulama 120 hari itu seorang janin di dalam perut ibunya itu ditiupkan ruh. Maka ketika ditiupkan ruh itu dituliskan oleh Allah rizkinya, bahagia dan susahnya, jodohnya, kemudian yang terakhir kematiannya. Jadi kita ini udah dijamin rizkinya sama Allah. Kalau kita naik pesawat aja yakin bakal sampai ke tujuan, kenapa kita nggak yakin ketika kita menjalani hidup? Hidup ini adalah milik Allah, hidup kita ini yang nyetir Allah, maka kita harus yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Jadi jangan mentang-mentang sholat nggak bikin kita kaya, mau ngapain kita sholat? Kita nggak bakal kaya dengan sholat, jangan. Salah lagi, Ustaz. Salah lagi pemikirannya seperti itu. Maka sholat itu yang mendekatkan kita dengan Allah, dan Allah ketika dekat dengan hambanya, dia akan berikan apa yang hambanya mau. Itu. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Oke, berarti sudah jelas nih, memang ada sedikit kesalahpahaman di situ ya, penyerapan dari kalimat itu ya. Oke, nah sedikit nanya Ustaz ya. Iya, boleh. Berdasarkan penjelasan tadi Ustadz itu, kalau kita sholat atau kita nggak sholat lah, tapi rezekinya ada, itu kalau dibandingkan itu nilai keberkahannya ada nggak Ustaz? Atau nggak ada hubungannya atau gimana Ustaz? Keberkahan rizki tentu ada. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan rizki dengan cara yang halal, maka di situ akan timbul keberkahan. Apa sih arti keberkahan? Kita sering ngomong berkah, berkah, berkah. Tapi nggak banyak orang yang ngerti artinya. Apa kata ulama itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi kalau rizki kita sedikit, itu kerasa banyak. Kenapa? Karena ada keberkahan di dalamnya. Tapi kita lihat banyak, pejabat gajinya puluhan juta. Para pengusaha gajinya atau pendapatannya ratusan juta. Tapi kok kenapa masih kurang? Kenapa merasa dia tuh harus mencari? Nggak ada puasnya. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan di dalam hidupnya. Tapi kita lihat ada sopir, dia gajinya cuma 800.000. Tapi bisa menghidupkan, menyekolahkan 5 anaknya. Gue rumah gue, ini nggak masuk akal sebenarnya. Nah, itulah yang harus kita yakini apa? Rizki kita sudah dijamin sama Allah. Dan tambahan nih, anak itu adalah titipan dari Allah. Dan di situ ada rizki anak kita. Maka ketika kita punya anak, itu pasti anak akan dijaga, dirawat sama Allah, dijamin rizkinya. Maka kita nggak usah takut lah punya anak banyak. Karena kalau kita punya anak banyak, rizkinya ditambahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya. Jadi memang kita ini harus pinter-pinter berpikir. Berpikir apa? Berpikir manfaat hidup kita nih apa sih? Masa kita cuman hidup, nyari rezeki, nyari duit, habis itu mati, selesai? Enggak. Kalau seperti itu, hewan pun seperti itu. Monyet hidup, dia ngapain kerjanya? Nyari makan, bikin anak. Babi
atau hewan-hewan yang lain sama seperti halnya hewan. Kalau kita hidup cuma mencari rezeki, kita hidup cuma mencari harta, kita nggak ada bedanya dengan hewan. Tapi carilah keberkahan, manfaat di dalam kehidupan kita, karena rezeki itu nggak melulu duit, rezeki itu nggak melulu yang namanya harta. Rizki itu bisa berupa kesehatan. Kesehatan mahal, kemudian kita rizki punya keluarga yang sakinah, itu juga mahal. Anak-anak yang soleh, soleha, itu mahal harganya. Maka harus kita syukuri apapun yang Allah kasih, ridha bima qasamallah. Kalau kita ridha, Allah tambahin. Kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, aku tambahin. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, dikasih nikmat nggak mau sholat, dikasih nikmat nggak mau sujud, dikasih nikmat nggak mau ibadah sama Allah. Inna adzabi lasyadid, kata Allah. Sungguhnya azabku ini amat sangat perih, amat sangat keras. Masya Allah, Masya Allah. Ya ini peringatan usikum wa ya nafsi. Ini saya ngomong gini bukan berarti saya paling benar, bukan. Saling mengingatkan, ya. Karena kita ini hidup wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kita itu mengingatkan dalam hal kebaikan, mengingatkan dalam hal kesabaran. Ini adalah tujuan hidup daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua jadi keberkahan hidup kita. Amin. Ini podcast jadi ada manfaatnya, bisa menyebarkan kebaikan, dan kita bisa menjadi orang yang manfaat untuk orang lain. Amin, 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 amin. Oke. Jadi begitu, bro and sis, berarti pemikiran tadi itu mungkin kalau diserapnya benar, jadi benar. Cuman kalau langsung bertanya, sholat bikin kaya, ya enggak lah bro, lo nggak usaha, sholat aja kan. Kusut bro, kusut, sumpah. Jadi usaha terus, sholat juga, iya. Aduh, sebenarnya masih banyak di stat yang saya mau angkat di sini, tapi mungkin durasinya ya. Ini Pak Produser udah begini-begini aja nih masalahnya tuh kan. Mungkin nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Siap. Oke, sebelum saya tutup nih Ustadz, saya mau ngucapin terima kasih ya tentunya untuk Ustadz Fani. Udah ngeluangin waktunya. Dan juga, sebelum gue lupa, sebentar. Bro and sis, klik tombol lonceng dan juga subscribe-nya biar nggak ketinggalan sama pembahasan yang bakal kita bahas selanjutnya ya. Oke, kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough